Khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Ini untuk pertama kalinya ya saya diundang oleh rezim ini dalam sebuah acara untuk memberikan masukan. Adapun yang mengundang adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dan Dewan Pertahanan Nasional itu dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang datang itu tokoh-tokoh, ada pertama yang saya ingat sebelah kanannya ada Wiranto, kemudian ada Jimli As-Sidiki, ada Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri Pertahanan dan Pertambangan Energi dulunya, kemudian ada Laksamana Siwi, mantan Kasal, ada Marsikal Putu Dunia, mantan Kasau, kemudian ada Bambang Kesowo, mantan Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara zaman Megawati, kemudian ada Dudung Abdurrahman, mantan KSAD ya, Jenderal Dudung, kemudian ada Hikmahanto Juwana, Profesor, seorang akademisi dari Universitas Indonesia yang juga mantan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani, kemudian ada pula Refli Harun ya, kemudian ada pula mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, kemudian ada Wakil Menteri Pertahanan ya, kemudian terakhir ada mantan Kapolri Jenderal Purnawiran Sutanto. Itulah orang-orang yang diundang saudara sekalian. Dan seperti saya katakan, ini adalah pertama kali saya diundang ya oleh institusi under Prabowo. Jadi dalam masa peralihan pernah saya diundang Lemhanas sebagai narasumber, tapi pada waktu itu Prabowo Subianto belum dilantik sebagai presiden. Jadi masih dalam masa peralihan Lemdak Office. Tapi ketika dilantik, ya inilah diundang. Awalnya saya agak ragu untuk datang, tetapi teman saya menyarankan lebih baik datang. Karena ini undangan resmi. Kalau undangan informal, kongko-kongko misalnya mau negosiasi, pasti saya tidak mau. Makanya ada seorang aktivis yang sekarang sudah mendekat di lingkar pemerintahan, mau ngundang saya nggak mau. Karena takutnya nanti malah difitnah. Wah, ini Refli sudah masuk lingkaran pemerintahan tuh, sudah dekat dengan toko D dan lain sebagainya. Nggak mau saya. Nah ini karena resmi. Nah, lalu saya ingin bertanggung jawab apa yang saya sampaikan dalam pertemuan tersebut sebagai orang yang paling tidak kalau dilihat dari yang hadir kan yang bau-bau aktivisnya cuma saya tok, yang lainnya bau-bau pejabat, baik sipil maupun militer, dan kemudian bau-bau akademisi. Jadi yang bau akademisi itu Pak Jimli, ya, kemudian Profesor Hikmahanto Juwana, yang bau-bau pejabat, mantan pejabat itu ya Purnomo Yusgiantoro, Bambang Kesowo, yang bau-bau militer itu ya lebih banyak, ada Wiranto, ada Syafri Samsudin sendiri, ada Wakil Menteri Pertahanannya, bau-bau polisi ada 2 Kapolri. Jadi saudara sekalian, jadi dia keliling. Kesempatan pertama berbicara itu Wiranto, kemudian dilanjutkan Jimli As-Sidiki, dilanjutkan Purnomo Yusgiantoro, dilanjutkan Laksamana Siwi, kemudian Marsikal Putu Dunia, kemudian Bambang Kesowo, Hikmahanto Juwana, Refli Harun, kemudian mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Wakil Menteri Pertahanan tidak bicara, kemudian
balik lagi mantan Kapolri Sutanto sebagai pembicara terakhir. Pertemuan hanya berlangsung kurang lebih 1,5 jam ya, atau 1 jam 35 menit. Tentu tidak ada tanya jawab. Jadi masing-masing orang diberikan kesempatan berbicara sebelum tentu Menhan bicara duluan menjelaskan apa itu DPN, Dewan Pertahanan Nasional, lalu kemudian barulah Wiranto bicara, Prof. Jimli bicara, kemudian Purnomo Yusgianto bicara, kemudian Laksamana Siwi bicara, Marsikal Putu Dunia bicara, kemudian Bambang Kesowo bicara, Hikmahanto, Profesor Hikmahanto bicara, Refli Harun bicara, Bambang Hendar Sudanuri bicara, kemudian Sutanto bicara. Nah, apa yang saya sampaikan dalam kesempatan itu yang menurut saya kesempatan yang baik sekali, yang saya pikirkan adalah saya satu-satunya yang barangkali aktivis di jalanan, ya separuh jalanan lah. Yang mendekati saya barangkali cuma Profesor Hikmahanto Juwana, tapi dia lebih dikenal sebagai akademisi ketimbang aktivis ya. Jadi yang saya sampaikan 3 hal sobat daerah sekalian. Saya memaknai DPN atau pertahanan secara umum yang saya ingin memberikan kerangka. Yang kedua adalah saya bicara tentang kemungkinan DPN menjadi jembatan society. Yang ketiga adalah isu-isu yang saya raise yang menurut saya strategis untuk segera didiskusikan atau segera diberikan solusinya. Jadi sebelumnya Menhan Syafri Samsudin menjelaskan bahwa yang namanya Dewan Pertahanan Nasional ini memang mandatnya Undang-Undang Pertahanan. Nah, Undang-Undang Pertahanan itu sendiri sudah ada sejak 2002, tetapi lembaga ini itu baru ada Perpresnya akhir Desember lalu ketika Prabowo berkuasa. Dan kemudian di sini lembaga ini dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto dengan ketua hariannya Menhan. Kemudian ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Nah, anggota tetapnya itu Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI. Kemudian ada juga Mensesnek, kemudian Menteri Keuangan, Kepala BIN dan Kepala Staf Angkatan. Cuma mereka-mereka ini tidak datang atau tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Yang diundang seperti yang saya katakan nama-nama yang sudah saya sebutkan. Jadi saudara sekalian, bagi saya adalah tujuan dari pertahanan itu adalah membuat negara itu kuat sehingga dia bisa melaksanakan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa agar bisa ikut dalam pelaksanaan sebagai warga dunia sehingga ada ketertiban dunia. Itu yang saya katakan. Jadi bukan pertahanan dalam arti sempit sebagai division of labor antara TNI dan Polri. Karena kalau konstitusi kita kan menyebutkan pertahanan itu TNI, kemudian keamanan itu Polri. Jadi pembagian tugas division of labor di antara mereka. Bukan itu. Jadi pertahanan itu dalam arti yang sangat umum. Jadi hal-hal yang strategis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan itu sendiri yang strategis dan berpengaruh terhadap pertahanan negara agar negara itu bisa menjadi kuat, itu masuk wilayah kerja DPN ini. Jadi memang sangat luas. Tidak heran saya mendengar ada kritik dari society yang unfortunately saya belum dengar sebelum pertemuan itu. Saya baru mendengar dari wartawan yang telepon saya. Oke. Lalu saya mengatakan DPN ya harus memberikan kontribusi untuk menjadi negara kuat yang bisa menuju tujuan nasional. Itu pengertian saya mengenai peran DPN. Nah, yang kedua, saya berharap DPN ini bisa menjadi, Dewan Pertahanan Nasional itu bisa menjadi bridging antara civil society dan the state atau negara, terutama presiden. Kita tahu bahwa sobat daerah sekalian, ada 3 komponen besar negara yang sama tugas, yang wajib berpartisipasi dalam kemajuan negara. 1, the state, negara, dalam hal ini pemerintah sesungguhnya, tapi kita sering menyebutnya sebagai the state ya.
Yang kedua adalah political society. Political society itu adalah partai politik yang wakilnya ada di parlemen. Kemudian berikutnya yang secara formal itu ada di parlemen. Yang ada di pemerintahan itu tidak lagi disebut political society, sudah disebut the government, ya, the state or the government. Nah, kemudian ada civil society. Civil society itu masyarakat seperti kita ini yang nggak punya jabatan, yang nggak punya apa-apa, tidak masuk partai politik juga, ya. Jadi kita bukan government employee atau government official, tapi bukan juga anggota DPR atau anggota partai politik. Jadi kita civil society. Kita civil society ini. Nah, saya berharap bahwa sebagai civil society, saya bilang sebelumnya kan dijelaskan DPN itu tidak lagi mengadakan pengkajian, seminar dan lain sebagainya. Dia menangkap isu, lalu kemudian memformulasikannya, kemudian memberikan solusi strategis, dan dia sampaikan kepada presiden, dan kemudian presiden kalau menerimanya akan menjadikan itu sebagai direction kepada kementerian dan lembaga untuk dilaksanakan atau diperjuangkan atau digolkan dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa banyak konsep di dalam civil society itu. Karena civil society itu kan ada yang konsentrasinya soal pertahanan, soal keamanan, soal pemilu, soal hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Konsep-konsep mereka banyak. Bahkan kadang konsep mereka sangat operasional sesungguhnya. Tetapi selama ini salurannya itu kadang-kadang kurang efektif. Biasanya ke DPR, tapi DPR terlalu plural. Akibatnya apa? Mereka biasanya mengandalkan Mahkamah Konstitusi akhirnya untuk shortcut. Padahal kebijakan negara kalau di-driven by the Constitutional Court, maka kita akan menjadi juristokrasi, negara para yuris. Karena itu berarti eksekutifnya nggak bagus dong berarti. Karena itu lembaga eksekutif yang dipimpin presiden harus bekerja sebaik-baiknya untuk menelurkan kebijakan yang tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bersama DPR tentunya. Tapi jangan lupa presiden itu memiliki 50% kewenangan legislatif, sehingga sesungguhnya mereka lebih gampang mengontrol proses pembentukan undang-undangnya sesungguhnya. Belum lagi produk di bawah undang-undang itu ya controlled by the government itself, seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi saya berharap DPN bisa menjadi bridging society between the government and the society, kemudian untuk memasukkan konsep-konsep itu yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah di akhir acara Menhan mengatakan bahwa soal pertahanan dan DPN itu juga akan melibatkan masyarakat sipil katanya. Nah, yang ketiga saudara sekalian, saya meraise isu-isu yang menurut saya penting untuk diusulkan atau dicarikan solusinya. Pertama yang saya katakan adalah soal konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata di society masih menjadi perdebatan. Purnawirawan TNI, 103 Jenderal TNI Angkatan Darat, kemudian 73 Laksamana, kemudian 65 Marsekal, ya, kemudian 91 Kolonel, itu mengusulkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya dan Prof. Jimli Asidiki serta teman-teman justru mengusulkan mengevaluasi Undang-Undang Dasar yang sudah 25 tahun ini kalau dihitung sejak 2000. Tapi kalau amandemen terakhir 2002 baru 2027, nanti 25 tahun. Jadi seperempat abad kita mau kemanakan? Kita mau sempurnakan atau bagaimana? Nah, itu ada isu tentang misalnya perubahan kelima atau amandemen kelima misalnya. Jadi pemerintah harus menyikapi ini sebagai sebuah hal yang strategis. Itu satu. Yang kedua, saya sampaikan juga soal pemilu. Saya kutip pernyataan presiden sendiri yang mengatakan bahwa pemilu kita itu messy, berantakan, costly, itu mahal, dan kemudian tiring, melelahkan. Bagaimana caranya agar pemilu itu tidak costly, tidak melelahkan, dan tidak berantakan? Maka saya katakan ya perlu ada pemikiran solusi. Apakah misalnya sistem pemilu kita perlu diganti?
tidak lagi proporsional terbuka tapi proporsional tertutup, atau yang pernah kami atau saya usulkan ketika di CETRO, Center for Electoral Reform, adalah MMP, Mixed Member Proporsional, sebagaimana diterapkan di Jerman. Itu yang kedua. Waktu tidak banyak, walaupun saya menganggap bahwa saya termasuk peserta yang menyampaikan pemikiran atau unek-unek lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Maklum, karena merasa hanya satu-satunya yang mewakili civil society ya. Kemudian saya juga bicara tentang korupsi. Saya setuju, saya bilang yang namanya pemberantasan korupsi, dan saya mengapresiasi kenaikan gaji hakim yang terkecil sampai 280%, saya bilang. Tapi itu saja tidak cukup. Ketika Zarub Rikar itu ditangkap maklar, saya bilang ditemukan uang 1 triliun. Ada versi lain yang mengatakan 1,6 triliun, saya sampaikan juga. Ada yang mengatakan 2 triliun. Saya tidak tahu bagaimana perasaan bapak-bapak itu, karena ini kan berkong kali kong yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi dengan menaikkan gaji saja menurut saya tidak cukup. Karena gaji itu kenaikannya seperti deret hitung. Sementara potensi untuk menerima suap atau korupsi itu tidak terbatas, nggak ketulungan. Dan kalau kita lihat Zarub Rikar, banyak sekali pasti hakim-hakim yang sudah terlibat. Jadi double dalam tanda kutip double insentif. Sudah korup dinaikkan pula gajinya. Jadi saya bilang harusnya ya dulu waktu Zarub Rikar ditangkap, saya mengusulkan agar yang namanya Hakim Agung di shut down, diseleksi ulang hakim-hakim agungnya. Dan saya yakin tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi asal lurus itu akan didukung oleh masyarakat. Asal lurus, kalau bengkok juga ya susah. Misalnya memperbaiki Mahkamah Agung hanya untuk menguasai Mahkamah Agung, nggak bisa. Oke, itu soal korupsi yang saya sampaikan. Berikutnya saya juga menyampaikan soal TKA Cina. Saya bilang TKA Cina ini mau diapakan? Karena menurut saya mengutip Letjen Yayat Sudrajat yang pernah di kantor Menko Polhukam, dia mengatakan bahwa TKA Cina ini adalah suku dari suku bangsa Han yang sudah terlatih. Jadi mereka ini rakyat terlatih. Bayangkan kalau seandainya suatu saat Indonesia harus berhadapan perang dengan China. Di depan kita berhadapan negara yang sudah kuat secara ekonomi, persenjataannya sudah canggih. Di belakang mereka tinggal menikam saja karena ternyata deployment manusia banyak sekali dan mereka rakyat terlatih. Itu saya sampaikan juga. Saya sampaikan gimana sikap kita terhadap TKA Cina ini. Kalau dikembalikan kepada usulan purnawirawan TNI, ya bukan diusir, tapi dibalikin ke negaranya TKA Cina tersebut, kan begitu. Kemudian saya juga menyampaikan soal tata kelola tambang. Tata kelola tambang menurut saya itu semakin tidak menuju sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi sebaliknya. Tambang-tambang itu diambil manfaatnya oleh orang lain. Bahkan negara lain, seperti saya contohkan nikel. Dan lalu saya mensitir kata-kata almarhum Faisal Basri, tidak ada negeri setolol Indonesia dalam hal nikel. Karena kenapa? 90% keuntungan nikel itu diambil China. Kita cuma 10%. Belakangan Faisal Basri mengatakan bukan 10% tapi minus. Karena kita memberikan kemudahan-kemudahan pembebasan bea ekspor impor nikel tersebut. Dan kita tahu bahwa smelter-smelter itu dikuasai oleh China. Jadi hilirisasi itu sebenarnya hanyalah membantu China untuk membuat baterai-baterai lithium sebagai sebuah produk paling dibutuhkan saat ini. Nah, saya juga bicara mengenai terakhir saya bicara tentang demokrasi, HAM dan security. Saya tahu yang namanya bapak-bapak dari TNI, militer, para pejabat biasanya nggak suka dengan isu tentang demokrasi dan HAM. Karena mereka melihat dalam perspektif mereka.
isu demokrasi dan HAM cuma mengganggu saja terhadap security atau keamanan. Saya bilang bisa nggak cara berpikir kita dibalik, bahwa kalau demokrasi kita baik, maju, kemudian HAM kita baik, maka kita lebih aman, lebih secure. Saya kasih contoh, saya misalnya melakukan pendapat, kebebasan berpendapat. Kalau tidak ada ancaman kriminalisasi kan saya lebih bisa mengeksplor, lebih bebas menyampaikan sesuatu. Dan ini kan berguna untuk pendidikan masyarakat. Dan justru itu membuat negara akan lebih aman. Karena tidak ada orang yang direpresi. Sehingga kita jauh lebih percaya diri dalam berhadapan dengan bangsa lain. Kan bangsa kita ini banyak mindernya karena direpresi pikirannya. Nggak dibiarkan bebas. Dari kecil udah biasa direpresi. Sehingga dia tidak berkembang secara individual. Tidak menjadi orang-orang yang bebas merdeka untuk mengemukakan pendapatnya. Takut. Makanya saya sudah berkomitmen tidak mau masuk di dalam jaringan birokrasi yang membuat kita menjadi tidak bisa berpikir sebebas-bebasnya. Ya sudahlah, kita voluntarily saya mengatakan tidak akan pernah bisa mau menjabat lah sampai 2029. Tapi kalau diundang secara resmi untuk menyampaikan pendapat, why not? Karena itu tugas dari seorang warga negara. Saya bilang bahwa pertemuan antara tiga unsur, the state atau the government, civil society dan political society itu penting untuk meeting of mind, untuk bertemunya pemikiran. Tetapi tidak perlu disama-samakan. Hal yang sama ya bisa kita kerjakan. Tapi hal yang tidak sama tidak usah dipermasalahkan. Kalau semua sama antara the state atau the government, civil society dan political society, ya itu namanya tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi pengelompokan secara streamline umum itu. Kalau sama semua itu negara totaliter namanya, negara yang otoriter. Jadi saudara sekalian, itu yang saya sampaikan dalam pertemuan itu sebagai pertanggungjawaban. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di podcast, di society, di televisi dan lain sebagainya, di depan para pejabat dengar, sama seperti itu. Ketika saya diundang di Lemhanas, saya sampaikan juga tentang bagaimana pemilu itu curang dan lain sebagainya, dan kemudian memberikan jalan keluar bagaimana pemilu itu tidak curang. Tapi undangan Lemhanas itu sebelum Prabowo dilantik. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi saya refill ini biar tidak ada fitnah yang mengatakan wah ini Refli mulai digarap tuh biar tidak lagi kritis. No way. Insya Allah ya, insya Allah tidak. Karena kuncinya satu saja, kuncinya jangan terima jabatan apapun dari negara. Karena kalau Anda terima jabatan dari negara, maka Anda sudah terikat. Let's say Anda jadi apapun lah. Ya, kalau Anda jadi komisaris seperti kemarin, saya ngomong apa adanya, itu cepat sekali diberhentikannya biasanya, diakhirinya. Walaupun pada waktu itu agak lama juga saya 5 tahun karena saya tidak ikut bermain di wilayah politik sebagai tim sukses, baik Jokowi maupun Prabowo kan. Saya pertama kali menjadi tim sukses itu hanya tim sukses Anies saja. Yang saya katakan sebagai pengalaman hidup saya. Jangan sampai nggak pernah sama sekali ikut di dalam perputaran roda demokrasi di Republik Indonesia ini. Amandemen Undang-Undang 45 boleh-boleh aja Prof, tapi jangan ada atensi dari penumpang gelap. Begini, penumpang gelap itu tidak bisa dihindari dalam proses politik. Ya, yang namanya free riders. Ada semua penumpang gelapnya. Karena itu yang kita kedepankan adalah good governance, clean government. Kalau prosesnya terbuka, transparan, partisipatif, objektif, maka nggak akan ada penumpang gelap. Seperti saya sampaikan di Indonesia Lawyers Club, ada hakim konstitusi yang terpilih secara gelap. Kok nggak malu? Tidak ada fit and proper test, tidak ada pendaftaran dan lain sebagainya. Kalaupun memang dianggap ada, pasti tertutup karena nggak jelas, nggak diumumkan, tiba-tiba dia terpilih dan menggantikan temannya sendiri. Nah itu yang namanya
tidak sesuai dengan good governance, clean government ya. Oke, apalagi ini? Semangat Pak RH, insya Allah semangat ya. Dan saya juga terus terang saja ya, ingin memberikan pembelajaran kepada buzzer yang sering menghina kita ya, bahwa seolah-olah kita tidak punya kemampuan untuk punya akses kepada negara. Punya kita kemampuan, cuman kan ini choice, kita memilih untuk tidak masuk ke sana. Tapi sekali lagi, kalau diundang untuk berdebat, menerima pemikiran, it's okay. Seperti kata Rocky, pikiran disebut pikiran kalau dia bisa dipertentangkan atau diperdebatkan. Kalau dia tidak bisa dipertentangkan atau diperdebatkan, ya nggak usah. Itu namanya bukan mencari solusi yang terbaik. Nah, yang paling penting adalah semua orang harus diberikan kesempatan. Bukan semua orang, semua stakeholders harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan the last, presiden sebagai eksekutif tertinggi yang memutuskan setelah mendengarkan masukan dari banyak pihak. Ya, tentu kita bicara teori tentang bagaimana merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tidak wenang-wenang juga, walaupun ada kewenangan tidak boleh sewenang-wenang. Jadi asik sebenarnya belajar tentang pemerintahan dan hukum tata negara ini. Apalagi Anda menjadi orang bebas yang bisa menyampaikan apapun di muka publik dan konstitusi serta undang-undang melindungi itu. Nah, kalau masih ada orang berpendapat kemudian dipidanakan, itu namanya negaranya masih sontoloyo demokrasinya.